Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa, karena kebaikan-Mu yang selalu melimpah dalam hidup kami, dalam hati kami dan diri kami masing-masing. Kami bersyukur bahwa kami adalah anak-Mu yang Kau janjikan untuk bersatu dengan Engkau karena Putra-Mu Yesus dan Roh Kudus. Semoga pemahaman kami, pengertian kami tentang realitas ini membuat kami untuk selalu mencari Engkau. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, dalam bacaan pertama pada hari Jumat 22 Mei, sangat bagus sekali, luar biasa. Pesan Tuhan kepada para rasul, kepada Paulus, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Suatu mandat, suatu perintah dari Tuhan supaya kita tetap mewartakan kabar gembira. Diterima atau tidak diterima, didengarkan atau tidak didengarkan, itu urusan Roh Kudus. Maka mari saudaraku, kita harus mewartakan kabar gembira, kabar sukacita, dimanapun, kapanpun, saat apapun. Nah, para saudaraku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan suatu analogi bahwa seorang ibu yang menderita, karena dalam tanda petik menderita, mengalami kesulitan 9 bulan mengandung seorang anak. Ya. Apalagi kalau perkandungan itu mengalami kesulitan yang besar. Ya. Tentu ada gejolak, harus banyak hal yang harus dilakukan oleh seorang ibu. Ya, bisa saja dia menderita, bisa saja dia sakit karena apa saja terserah. Ya. Tetapi ketika dia melahirkan anak itu, penderitaan yang 9 bulan lebih itu tidak terhitung, tidak terasa, tidak banyak menjadi bahan pertimbangan. Ya. Dan sukacita itu luar biasa. Ya. Sukacita yang didapatkan dengan kelahiran seorang anak, seorang manusia, itu menjadi luar biasa sekali. Dan itulah yang sebetulnya yang dikatakan oleh Yesus kepada kita, bahwa pengalaman penderitaan kita itu seperti perkandungan. Kita mengandung penderitaan, mengandung kesulitan, mengandung salib dalam diri kita. Tetapi ketika terjadi menemukan Tuhan, kelahiran baru, menemukan Yesus, bertemu, berjumpa dengan Yesus, dan mengalami bahwa Yesus naik ke surga, kita menemukan keselamatan itu. Seperti apa Tuhan itu menyelamatkan manusia, menyelamatkan hidupku. Ada suatu Allah yang hidup, roh yang hidup. Maka penderitaan yang lalu itu tidak lagi menjadi sesuatu nestapa gitu loh, sesuatu yang membuat orang terluka, tetapi justru menjadi rahmat, menjadi berkat. Tentu saja pada waktu dia menderita, betapa sulitnya, betapa jatuh bangunnya, betapa tidak mudahnya. Ya. Dan perkandungan itu bukan hanya 9 bulan. Ya, perkandungan itu lebih daripada itu. Ada yang 15 tahun. Ada lebih daripada itu. Santa Monica 30 tahun lebih. Ya, tergantung Tuhan sendiri dalam mendidik, membina, membentuk hidup kita manusia. Saya kenal dengan seseorang yang mengalami jatuh bangun, jumpalitan, sampai frustasi, sampai mau bunuh diri. Ya. Tetapi kemudian memang Tuhan merencanakan membentuk hidupnya, sehingga berjumpa dengan Tuhan dan akhirnya mengatakan, ya, fiat voluntas tua, aku mau mengikuti kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kemarin kita merayakan hari kenaikan Tuhan. Ya, tentu maknanya sangat dalam. Dalam kredo dikatakan, dalam bagian dari kredo, ia mati, wafat, bangkit, naik ke surga. Ya.
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tetapi ini juga merupakan suatu realitas pada waktu itu. Yesus yang menampakkan diri kepada para rasul lalu naik kemudian dan mereka melihat. Iman mereka melihat bahwa Tuhan berada di puncak paling tinggi, diangkat di tempat yang paling layak karena dia berasal dari sana, dia kembali ke sana duduk di sebelah kanan. Tentu saja Tuhan tidak ada kanan dan kiri karena dia roh, tetapi dalam tanda petik mengatakan bahwa dia mendapat kuasa. Kuasa dari Allah, segala kuasa Allah diberikan kepada Yesus. Ya. Dia menjadi kepala jemaat. Ya. Jemaat itu adalah gereja. Jadi kepala. Jadi pada saat Kristus berada naik ke surga, tetapi pada saat yang sama dia berada di dunia, dalam hati kita juga. Nah, inilah maknanya bahwa Yesus adalah Allah di surga, tetapi dia juga di dunia, manusiawi, ada di hadir kita. Dan tidak terbatas lagi hanya di Yerusalem, tetapi di mana-mana ketika orang beriman kepada dia. Dan kuasa itu, karena dia diberi kuasa, maka kuasa itu diberikan kepada gereja supaya melanjutkan tugas yang telah ia mulai. Maka ketika Kristus adalah sakramen dari Bapa, demikian pun gereja adalah sakramen dari Kristus. Anda, saya, kita semua gereja ini, hadirlah Yesus yang manusiawi yang ada dalam diriku. Ya, membimbing, menuntun aku. Membawa aku, mengajak aku untuk bersaksi kemanapun kau berada. Maka Yesus memberikan mandat. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tugas itu diberikan kepada gereja. Maka gereja menjadi sakramen Kristus, tanda kehadiran Kristus di dunia. Anda dan saya. Maka Kristus dan gereja merupakan satu kesatuan yang mendasar dan mendalam. Nah, jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ketika kita mengalami, bukannya tahu, memang harus kita tahu. Ya, untuk tahu itu maka dibutuhkan waktu lama sekali. Perkandungan itu sampai kita menjadi mengetahui, tetapi juga mengalami. Sehingga muncul kesadaran yang dalam bahwa Yesus memerintahkan aku untuk menyatakan, memberitakan kabar gembira Tuhan itu kepada kita. Bahwa setiap dari kita yang dibaptis adalah anak Allah. Ya. Nah, itulah yang kita sebut dengan perkandungan. Perkandungan itu kita memiliki pengetahuan, pemahaman, memiliki kedalaman kesadaran yang dalam sekali. Sehingga dalam batin kita memiliki suatu keyakinan yang dalam. Itulah yang kita sebut dengan perkandungan. Kapan itu lahir? Setiap orang berbeda-beda. Born again, lahir kembali. Ya. Bukan dalam artian, maka Nikodemus tidak mengerti yang dimaksudkan. Nah, kelahir kembali karena Yesus, karena Roh Kudus. Roh yang membimbing, menuntun, menggerakkan. Maka ketika orang lahir kembali, Roh Kudus itu mempunyai daya power yang luar biasa. The power of Roh Kudus. The power of Holy Spirit. Ya, maka ketika nanti kita masih punya waktu kurang lebih 9 hari. Hari ini mulai novena Roh Kudus. Mohonkan sungguh-sungguh dalam hatimu yang terdalam. Dalam ketulusan hati kita yang terdalam. Mohon Roh Kudus. Bakarlah hatiku. Hidupkan. Buka mata hatiku. Buang segala benteng-benteng, segala halangan-halangan. Sehingga seluruh diriku memandang dan melihat keselamatan karya itu, seluruh misteri Paskah itu dengan baik. Ya, itulah lahir kembali. Maka dalam bacaan Injil dikatakan seperti itu. Ya. Dan kebahagiaan, kesukacita yang Tuhan berikan kepada kita itu dikatakan oleh Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Tak seorang pun dapat merampas. Dan itulah tanda bahwa iman kita itu sungguh-sungguh adalah iman yang nyata, yang kuat, yang powerful. Meskipun kita tetap menderita, tetapi
damai, kegembiraan itu tak dapat diambil oleh dunia. Saudara, kapan bayi itu lahir dalam diri Anda? Kapan sukacita itu lahir dalam diriku? Kapan kegembiraan itu lahir dalam hatiku, dalam hidupku? Anda yang dapat menjawab. Tetapi buah-buahnya adalah damai itu. Dan suatu misi, suatu kesaksian yang harus kita terima, kita jalankan. Semoga roh yang kita dambakan sungguh-sungguh menghancurkan benteng-benteng, menghancurkan selimut-selimut, menghancurkan halangan-halangan, sehingga mata batin kita mengalami Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dan Allah orang Katolik adalah bukan Allah yang sekedar historis, mitos masa lalu, tapi justru Allah yang hidup, yang sekarang ada di dalam hati Anda, dalam hati kita, dan pada saat yang sama Dia ada di surga. Dan tugas kita mewartakan damai, Kristus, cinta kasih. Semoga kita semua diberkati oleh Allah hari ini. Dan bagi Anda yang sakit, mendapat kekuatan daripadanya berkat darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus ke dalam diri Anda masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.